Saudara, FIFA Matchday jadi agenda terdekat timnas. Lalu siapa yang akan menggantikan Patrick Kluivert? Kita bahas bersama sepak bola Iksan Mahar dan penasehat Semen Padang FC Andre Rosiade. Selamat petang, Bung Iksan. Selamat petang, Bang Andre. Selamat petang. Ya, selamat petang. Ya, saya coba ke Bang Andre dulu, Bang. Ini kita lihat putusan dari PSSI cepat begitu setelah banyak suara publik yang meminta Patrick out, lalu kemudian Patrick Kluivert dipecat. Apakah ini memang tanpa rapat exco PSSI atau apa menurut Anda? Jadi informasi yang saya dapatkan ini mungkin diambil keputusan setelah tekanan begitu besar dari publik ya. Sehingga akhirnya PSSI memutuskan. Tapi informasi yang saya dapatkan pemecatan ini tanpa rapat exco ya. Mungkin karena tekanan publik sehingga Pak Erik mungkin memutuskan lalu meminta Sekjen PSSI Pak Yunus Nusi untuk menghubungi Patrick Kluivert dan gerbongnya untuk melakukan pemutusan kontrak. Itu informasi yang saya dapatkan. Nah, setelah ini akan diambil keputusan untuk memutuskan siapa yang menjadi head coach. Nah, pengambilan keputusan itu direncanakan melalui rapat exco. Itu informasi orang dalam yang saya dapatkan. Itu pertama. Yang kedua, siapa yang akan menjadi pelatih selanjutnya? Itu tentu kewenangan federasi yang melalui rapat exco nanti memutuskan siapa yang akan menjadi pelatih. Tapi yang penting hari ini kita apresiasi dulu bahwa Pak Erik sebagai ketua umum mendengarkan aspirasi dan jeritan para supporter yang menginginkan Patrick Kluivert out. Meskipun ada tarik-menarik, ada keinginan untuk mempertahankan, tapi ternyata alhamdulillah Pak Erik sebagai ketua umum mendengarkan aspirasi mayoritas rakyat Indonesia yang menginginkan Patrick Kluivert hengkang dari timnas Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, sekali lagi kita menunggu kapan rapat exco-nya. Sampai sekarang belum ada jadwal untuk menentukan siapa head coach. Nah, siapa? Kalau saya ya pribadi, karena FIFA Matchday itu tinggal berapa minggu lagi ya, di pertengahan November. Lalu untuk itu saya mengusulkan Coach Shin. Kenapa? Pertama, Coach Shin sudah tahu soal sepak bola dan kultur sepak bola. Kedua, nanti selama ini kita masih mencicil. Saya nanti mau ulas soal pengganti pelatih itu, Bang. Nanti kita bahas lagi soal pelatihnya. Kita ke topik pergantian dulu. Saya ke Bung Ihsan. Bung Ihsan, seorang pelatih yang bahkan sempat disebut oleh PSSI saat itu exco ya, mengatakan ini merupakan kepelatihan terbaik. Tidak ada kendala bahasa, tidak ada kendala budaya, dikontrak 2 tahun, tapi diputus kontrak tengah jalan setelah gagal bawa timnas ke Piala Dunia. Dan sekarang dipecat bahkan tanpa rapat exco. Menurut Anda kenapa? Ya, ini menunjukkan bahwa ada kesalahan keputusan yang dilakukan oleh federasi ketika memutuskan untuk mengganti Coach Shin dengan Patrick Kluivert. Karena jika kita melihat pergantian itu pun kemarin juga berlaku dengan sangat tidak smooth. Bahkan ada pertemuan exco ketika Januari lalu untuk mengganti Coach Shin, tapi juga kan akhirnya tidak diumumkan secara langsung, tapi di-spill perlahan-lahan hingga akhirnya itu menjadi bola panas, hingga akhirnya keesokan harinya PSSI melakukan konferensi pers untuk mengumumkan bahwa Coach Shin telah tidak lagi bekerjasama dengan PSSI. Bahkan Coach Shin pun baru diumumkan Senin paginya, hanya berjarak sekitar 2 jam sebelum PSSI melakukan konferensi pers. Jadi dan pemilihan Patrick Kluivert juga cukup aneh juga, meskipun itu bisa dikatakan salah satu bagian PSSI menghormati saat itu bagaimana pada malam tanggal 25 Desember di Natal hanya Patrick Kluivert yang datang untuk menemui undangan Pak Erick Thohir melakukan semacam fit and proper test calon pengganti Coach Shin saat itu. Tapi kalau kita melihat track recordnya jelas, Patrick Kluivert tidak bisa dibandingkan apple to apple dengan Coach Sinteyong. Coach Sinteyong datang ke Indonesia segudang pengalaman di level dunia, pada memimpin Korea di Olimpiade 2016, kemudian memimpin juga Korea di Piala Dunia 2018. Dengan Kluivert datang dengan kegagalan bersama Kurakau di kualifikasi 2018, begitupun juga gagal bersama Adana Demirspor di Turki. Jadi memang bisa dikatakan inilah kesempatan PSSI untuk meriset lagi kepemimpinan di dalam timnas Indonesia. Setelah banyak kita tahu PSSI, bisa dikatakan PSSI era Pak Erick Thohir kepada Patrick Kluivert ini adalah PSSI di mana memberikan pelayanan yang paling terbaik
bagi pelatih timnas Indonesia yang dikatakan pelatih impor timnas Indonesia, karena untuk pertama kali pelatih diberikan kebebasan sebebas-bebasnya memilih staf khusus, memilih pemain naturalisasi sendiri. Jadi tapi hasilnya ternyata belum sesuai dengan target dan juga ekspektasi publik. Oke, Bang Andre, kalau kita lihat kan Ya. yang terjadi adalah pengumuman pemecatan terhadap Kluivert itu cepat dan diumumkan melalui Instagram yang disebut oleh Bung Iksan tadi. Apakah ini merupakan pertanda sudah tidak bisa ditawar lagi kemarahan publik karena gagal timnas masuk ke Piala Dunia 2026? Ya, awalnya saya tangkap kan ada pihak yang ingin mempertahankan Patrick Kluivert. Siapa Tapi Bang? Siapa sekali Bang yang lagi, ingin mempertahankan Bang? Ya sudahlah, kita tahu sama tahu. Lebih Nah, banyak yang lalu nahan yang atau kedua, lebih banyak yang ingin Patrick Kluivert out Bang? ya kalau saya tangkap suasana kebatinan waktu itu mayoritas exco menginginkan Patrick Kluivert out. Tapi ada pihak yang ingin mempertahankan. Tapi melihat bola salju, tsunami, air bah yang begitu besar dari supporter Indonesia yang menginginkan Patrick Kluivert out, akhirnya tentu tidak bisa ditahan. Akhirnya tanpa rapat exco pun ketua umum melalui Instagram federasi mengumumkan pemecatan Patrick Kluivert. Saya rasa ini menunjukkan Pak Erik sangat paham ya keinginan masyarakat, ya meskipun agak terlambat tentu patut kita apresiasi bahwa beliau mengikuti arus besar yang menginginkan Patrick Kluivert out. Apalagi sih mau dipertahankan ya, seorang Patrick Kluivert sudah gagal, lalu tidak punya etika, lalu seperti pelatih Tarkam hanya datang di saat pertandingan mau ada, gitu loh. Jadi sehingga saya rasa alasan untuk mempertahankan tidak ada lagi. Nah, alhamdulillah sudah diumumkan, tentu kita apresiasi. Nah, tinggal sekarang kita menunggu nih kapan rapat exco, dan harapannya harus cepat. Karena apa? Karena FIFA Matchday sudah di depan mata. Itu yang kita Tinggal tunggu. Kita lagi tunggu Bang nanti siapa penggantinya. Kalau tadi Abang mengatakan Sinteyong, apakah memungkinkan Sinteyong akan kembali dan Sinteyong mau untuk melatih Indonesia? Nanti kita bahas lagi, tetap bersama kami saudara di Kompas Petang. Ya, kita lanjutkan dialog kita, dan di segmen ini telah bergabung bersama kita ada Jong Sokso atau Coach JJ. Selamat petang, Coach JJ. Halo, selamat sore ya, selamat sore. Selamat sore. Tadi di segmen sebelumnya, tadi Bang Andre mengatakan bahwa pelatih yang harusnya bisa kembali melatih timnas adalah Sinteyong. Nah, pertanyaannya adalah, Coach Sinteyong udah tahu belum kalau misalnya ada pemecatan terhadap Kluivert? Sudah tahu, saya tadi udah cek juga, dan saya sudah kirim link, ternyata dia sudah tahu duluan gitu. Sudah tahu duluan, apa responnya? Ya, nggak ada respon apa-apa sih, cuman ya udah lihat dan tahu aja gitu. Dan ya saya bilang, saya kan bercanda, Coaching kayaknya harus balik deh, soalnya banyak masyarakat Indonesia menginginkan gitu. Terus ya Coaching bilang, saya juga bercanda kan, maksudnya setengah bercanda. Coaching saya coba buatkan posisi buat coachnya gitu. Saya kan bercanda. Saya bukan siapa-siapa juga, nggak mungkin dong saya buatkan posisi apa-apa gitu buat coaching. Tapi saya bercanda begitu. Coaching juga bilang ya udah coba aja buat gitu katanya. Tapi kalau roman-romannya tampaknya mau nggak balik lagi? Saya jujur nggak tahu. Mungkin harus lihat persyaratannya ya mungkin ya, karena biar nggak terjadi lagi. Mau lihat persyaratannya dulu. Baik. Oke. Baik, saya ke Bung Iksan, Anda pengennya siapa yang menggantikan Kluivert? Selain Sinteyong kan kita lihat ada beberapa daftar nama ya, katakanlah Park Hang-seo, kemudian Jesus Casas, Akira Nishino, atau bahkan mungkin ada pelatih lokal, ada Rama Darmawan, ada Hodak, ada Jan Olde. Kira-kira siapa yang bisa dengan cepat menggantikan Kluivert? Karena di bulan November nanti kita matchday FIFA. Ya, kalau dari sekian tadi nama yang disebut Ilona sendiri, yang pasti Coach Rahmat Darmawan udah nggak mungkin, barusan menerima kontrak untuk Persipura di Championship musim ini. Jadi beberapa nama, tapi ya kalau saya melihat realistisnya di bulan November nanti kita menggunakan pelatih interim dulu atau caretaker dulu yang bisa diambil dari pelatih lokal misalnya, atau beberapa staf pelatih yang kemarin sudah mencoba, misalnya Coach Kurniawan atau Coach Zulkifli yang sekarang bersama Coach Indra Safri 2-3, untuk setidaknya mencoba beberapa pemain sekaligus juga persiapan akhir bagi tim SEA Games nanti.
sekaligus menggunakan nanti bulan November nanti. Jadi sekalian bisa juga digunakan seperti itu. Karena yang paling realistisnya untuk mencari pelatih baru dengan masa tenggat waktu sekarang paling mungkin yaitu di bulan Maret nanti pergantian. Beberapa nama tadi kita sebutkan juga ada Jesus Navas, ada Bernardo Tavares juga bisa jadi peluang. Tapi saya juga menyoroti kita butuh pelatih yang benar-benar sudah paham persaingan di Asia, sudah paham juga bagaimana. Kalau yang udah paham Asia itu biasanya ada Pak Hangso, dia di melatih Vietnam, dia semifinal Asian Games tembus, runner up Piala Asia U23 juga tembus. Jadi Anda lebih milih itu? Saya lebih condong kita berubah sedikit haluan dari timur agak sedikit timur ke atasnya lagi ke Jepang. Oke. Misalkan Boiwa yang sekarang juga pelatih tim U23 Jepang, juga pernah juara tim U23 Asia. Jadi ada peluang itu. Begitupun juga saya juga bisa menyoroti salah satunya mantan pelatih timnas Qatar yang bawa Qatar juara Piala Asia pertama, Felix Sanchez. Dia juga pernah juga menjadi direktur film Asia dan juga di Aspire Academy Doha. Jadi dia punya juga nggak cuma bisa melatih pemain-pemain diaspora, tapi juga bisa membangun kultur sepak bola lokal dengan pembinaan yang baik. Selain Park Hang, mungkin bagaimana dengan Coach Shin Tae-yong, Bung Iksan? Kalau Shin Tae-yong kan beberapa kali sudah mengukir sejarah, salah satunya lolos 16 besar Piala Asia ya. Ya, tentu Coach Shin juga seharusnya menjadi salah satu pertimbangan. Tapi pertanyaannya, maukah federasi tanda kutip menjilat ludahnya sendiri seperti itu? Apalagi tadi saya juga siang berhubungan dengan beberapa teman yang juga kenalan juga dengan Coach Shin di Korea. Mereka juga ada tanya tuh, kira-kira mereka juga sudah mendengar hanya setengah jam setelah PSSI mengeluarkan rilis melalui resminya. Mereka juga bertanya kira-kira potensi gimana, dan mereka ingin tanya dulu kondisi di Indonesia seperti apa nih. Baik. Saya ke Coach JJ kalau begitu. Kalau dari Coach Shin Tae-yong, kira-kira saat misalnya kualifikasi Piala Dunia, bagaimana Coach Shin Tae-yong mencatat beberapa pertandingan, katakanlah Indonesia versus Arab Saudi, lalu kemudian kita kalah kemarin ya, lalu kemudian kita melawan Irak juga akhirnya harus mengakui kekalahan, jadi kita gagal lolos ke Piala Dunia. Coach JJ? Ya, siap. Ya, bagaimana pandangan dari Coach Shin Tae-yong atas 2 pertandingan akhir sebelum kita akhirnya gagal menuju Piala Dunia kemarin? Sebenarnya kalau saya tanya sih, Coach Shin jujur ya nggak terlalu banyak jawab sih tentang pertandingan kemarin ya. Tapi yang saya analisa kemarin, jujur kita harusnya harus dapat poin di pertandingan lawan Arab Saudi kemarin, bukan lawan Irak. Karena memang gimana pun caranya kita harus dapat poinnya di Arab Saudi, karena Irak itu pastinya lebih kuat daripada Saudi, dan kemarin tuh saya analisa pun memang Saudi yang lebih di bawah Irak gitu kemarin. Dan juga kita terlalu lengah lini depan dan lini belakang saat lawan Saudi kemarin. Itu yang mungkin dimanfaatkan dengan baik oleh pemain-pemain Saudi kemarin. Akhirnya kita sampai kebobolan 3, bahkan bisa lebih banyak kemasukan gol sebenarnya, tetapi untungnya Martin Paes bisa tepis dengan baik. Jadi kalau Coach Shin sendiri greget nggak melihat line up pemain kemarin, mungkin terutama lawan Arab? Jujur saya nggak pernah tanya masalah line-up-nya, karena Coach Shin juga lagi-lagi masa-masanya sulit juga, dan masa-masanya pasti pecat juga, jadi saya nggak bisa banyak tanya ke beliau. Tapi sejauh ini Coach Shin kangen nggak untuk melatih timnas? Sering ngobrol dong di belakang. Saya melatih timnas Indonesia kangen apa nggak tahu, tetapi dia kangen Indonesia itu udah pasti, Bang. Nah, kangen, tapi mau nggak kira-kira? Saya nggak bilang nggak ada potensi, itu aja. Nggak ada potensi? Saya bilang nggak ada, saya nggak bilang nggak ada potensi. Tapi tadi Anda mengatakan kan mau lihat syaratnya dulu. Nah, kira-kira kalau ditawarin syarat seperti apa yang diinginkan, yang mungkin akan diaminkan oleh Coach Shin Tae-yong? Saya jujur harus tanya dulu ya, mungkin sama Coach Shin baru tahu. Tetapi ya maksud saya, kalau saya jadi Coach Shin mungkin memikirkan persyaratan yang tidak membuat tidak terjadi lagi kejadian yang sama seperti kemarin mungkin. Tapi sekarang udah ada yang hubungin ke Shin Tae-yong nggak kira-kira? Tadi ada juga, barusan juga ada. Siapa? Barusan ada. Udah ada yang hubungin, nawarin untuk balik ke Indonesia?
kalau itu nggak ada, tapi saya aja yang kontak-kontakan udah. Oh, tadi kan Anda mengatakan sempat jangan sampai ada kejadian mengulang yang lalu, yang pahit. Apa itu, Bung Jeje? Ya, bagaimanapun round 3 ini kita udah jalankan dan menurut saya juga sudah bagus secara prestasi, udah peringkat 3 dan tinggal beberapa pertandingan kita bisa loloskan Piala Dunia langsung gitu sebenarnya dalam rencana kita. Jadi tanpa perlu kita lolos ke round 4, tetapi langsung Piala Dunia. Tetapi kan diberhentikan di tengah jalan tanpa ada alasan yang jelas gitu. Nah, itu yang mungkin membuat kami itu ya timnya Sinteyong ini ya sangat-sangat merasa sedih sebenarnya dan kecewa itu. Dan setelah itu sekarang masalahnya udah gagal lolos Piala Dunia, tetapi mau panggil lagi coachnya itu kayaknya takutnya terjadi lagi gitu kan. Takutnya trauma. Jadi mungkin itu yang harus dibuat sebagai pengalaman aja gitu, maksudnya biar nggak terjadi lagi. Iya, oke. Nggak diulangi lagi gitu kejadian yang sama. Ya, Bang Andre, itu jawaban dari Coach JJ. Ada pengalaman yang tidak mengenakan, trauma, diputus di tengah jalan kontraknya. Jadi kalau disuruh balik ke Indonesia, kok tampaknya belum ada kepastian. Jadi kira-kira sebesar apa peluang Sinteyong akan mau kembali melatih timnas, Bang Andre? Ya, pertama Indonesia punya pengalaman CLBK, ya. Dulu Beni Dolo pernah dipecat, lalu diangkat lagi jadi pelatih timnas. Alfred Riedel juga pernah dipecat, diangkat lagi. Ivan Kolev juga pernah dipecat, diangkat lagi jadi pelatih timnas. Jadi sudah punya pengalaman 3 kali CLBK ya. Dan CLBK ini kan hal yang lumrah di dalam dunia sepak bola. Pelatih Arab Saudi yang mengalahkan kita juga dulu pernah dipecat Saudi, lalu diminta menggantikan Roberto Mancini dan meloloskan Saudi ke Piala Dunia. Kalau Ancelotti juga pernah dipecat di Real Madrid, balik ke Real Madrid juga berprestasi. Jadi pertama tidak ada yang tidak mungkin. Bisa saja coachin ini diputuskan oleh rapat exco ke depan untuk bisa menjadi pelatih timnas. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Itu pertama. Yang kedua, apa keuntungan kita mengambil coachin? Yang kedua, karena pertama FIFA Matchday ini sudah di depan mata. Ya, kita butuh pelatih yang paham untuk sepak bola Indonesia dan tahu pemain Indonesia dan peta persaingan di Asia sehingga langsung bisa bekerja ya tanpa perlu lagi ada penyesuaian. Lalu hitung-hitungan ekonomi. Sampai saat ini kita kan masih nyicil tuh sama coachin kompensasi. Nah, di depan mata kita harus melakukan pembayaran kompensasi yang besar kepada Petro Clifford. Nah, menurut saya ya kalau kita ambil coachin kan kompensasi yang selama ini kita bayarkan bisa dijadikan pembayaran gajinya coachin. Iya, tapi kalau kita yang mau, tapi kalau Coach Sinteyong yang nggak mau gimana Bang? Itu mereka butuh kejelasan, jangan sampai pengalaman buruk terulang lagi internalnya gitu. Pihak coachin tentu akan menanyakan berbagai pihak. Tapi saya kan sama JJ pernah ketemu coachin berapa bulan yang lalu di Seoul. Saya menangkap betapa cintanya Sinteyong sama Indonesia. Jadi kalau ada ajakan untuk kembali ke Indonesia, insya Allah beliau karena cinta ke Indonesia akan menerima kembali. Baik, saya ke Bung Iksan. Bung Iksan, kita coba bergeser ke daftar calon pelatih lokal untuk menggantikan Kluivert. Siapa yang kira-kira paling punya peluang dalam waktu singkat ini? Kita butuh ada masa transisi yang tepat begitu. Katakanlah ada Rahmat Darmawan, kemudian ada Boyan Hodak, kemudian Jan Olde. Masing-masing punya pencapaian. Kalau Rahmat Darmawan sudah melatih 88 sampai 2013, kemampuannya dalam meramu strategi yang adaptif dianggap mungkin bisa saja mengimbangi Kluivert. Bagaimana menurut Anda? Ya, kalau jelas Coach Rahmat udah tidak mungkin ya buat memegang timnas lagi karena dia baru hitungan 2 hari yang lalu memulai latihan sebagai pelatih baru Persipura. Kalau begitu bagaimana dengan Boyan dan juga Olde? Langsung saja kita geser. Boyan dan Olde itu agak relatif sulit. Karena apa? Karena timnya
punya misi yang cukup besar di musim ini, Boyan bersama Persib untuk di Super League dan juga di Champions Asia tuh. Jan Olde juga punya ambisi besar bersama Dewa di Super League dan juga di AFC Challenge Cup. Jadi paling realistis kita mengambil pelatih yang saat ini sedang nganggur. Ada nama Bernardo Tavares, mantan pelatih PSM Makassar yang juga pernah membawa PSM juara Liga 1, plus juga membawa sampai ke final zona ASEAN AFC Cup 2022 lalu. Jadi ini satu nama yang bisa dicoba oleh PSSI seandainya benar-benar butuh pelatih yang kenal pemain Indonesia, kenal juga banyak pemain muda di Indonesia, plus juga sudah kenal peta persaingan di level internasional tingkat Asia. Oke, baik. Pertanyaan terakhir saya singkat saja, Coach JJ, kalau diajak ngobrol, dipanggil oleh pihak Esko, apakah Coach Sintayong mau datang dan berdiskusi untuk membuka kemungkinan kalau akan dipanggil kembali melatih timnas? Kalau untuk diskusi pasti terbuka, saya yakin. Jadi mungkin tergantung dari PSSI-nya bagaimana nge-treat coach-nya. Jadi kita harus tunggu memang apa yang PSSI akan lakukan pada coach-nya. Itu sih sebenarnya paling penting. Apalagi kan pernah bisa dibilang pernah memecat gitu kan. Jadi itu yang mungkin bisa dibilang mungkin tersinggung juga kan. Jadi mungkin harus hati-hati juga, dan nggak tahu dari cara PSSI misalnya kalau mau hire coach-in ya mungkin harus hati-hati juga dan caranya mungkin harus halus gitu. Baik, terima kasih Coach JJ, terima kasih Bung Ihsan, terima kasih Bang Andre telah bergabung di Kompas Petang. Selamat petang.